Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pemanasan global. Berikut penjelasan materi mengenai pemanasan global. Saya, Dia Ayu Kusmaningrum, akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global atau sering kita sebut sebagai global warming merupakan peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas yang lainnya secara berlebihan, sehingga membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Yunita. Baik, perkenalkan nama saya Putri Yunita dari kelas 11 MIPA 4. Sebelumnya, apa sih yang terjadi dari pemanasan global? Pemanasan global itu terjadi karena suhu rata-rata bumi meningkat hampir 2 kali lipat dari 50 tahun yang lalu. Kenaikan suhu memang sedikit banyak terjadi mengikuti siklus alami geografis bumi. Namun, perubahan ekstrem yang terjadi sangat cepat ini tidak bisa semata dibenarkan oleh alasan itu saja. Para ilmuwan menyimpulkan, penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas karbon dioksida sebagai efek rumah kaca. Tentunya dari aktivitas manusia. Efek rumah kaca sejatinya merupakan proses alami yang seharusnya menjadikan bumi tempat yang nyaman untuk hidup, atau tempat yang nyaman untuk tempat tinggal hidup manusia. Efek rumah kaca sendiri terjadi ketika selimut gas atmosfer merangkap sebagai panas matahari sehingga membuat bumi sebuah planet yang hangat dan layak untuk dihuni. Selama siang, sinar matahari akan menembus atmosfer untuk menghangatkan bumi sebelum akhirnya kembali mendingin saat malam hari. Namun, penurunan suhu ini tidak drastis karena sebagai panasnya tetap akan terperangkap di atmosfer itu sendiri. Energi yang diserap atmosfer akan menjaga suhu bumi tetap hangat tanpa adanya perlindungan atmosfer. Bumi tidak akan bisa dihuni makhluk hidup karena saking dinginnya. Meski begitu, aktivitas manusia seperti pengguna bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, dan gas alam justru meningkat jumlah gas panas yang dilepas ke udara sehingga mengubah prinsip efek rumah kaca alami bumi. Semakin banyak gas panas yang diproduksi oleh manusia, semakin banyak pula panas yang diperangkap oleh atmosfer untuk dipantulkan kembali ke bumi. Ini adalah masalah utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Eva Liza. Terima kasih. Saya akan membahas lanjutan dari apa saja sih jenis-jenis dari dampak globalisasi. Yang pertama itu ada meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa tetapi kembali lagi ke bumi. Yang kedua ada polusi udara karena bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan ke angkasa sehingga panas akan mengendap ke bumi. Yang ketiga ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadi panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa tapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya, efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan akan menjadi efek pada iklim cuaca yang ada di bumi. Yang keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Yang kelima, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyedap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Yang keenam, ada polusi metana, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecahkan bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya keberlebihan. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja dampak dari pemanasan global. Yaitu pertama itu ada perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut.
Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyaknya penguapan yang akan menyebabkan lebih banyaknya hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat berimigrasi ke area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Yang kedua itu adanya meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat atau tidak teratur, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar seperti penyakit malaria. Yang ketiga, adanya naiknya permukaan laut. Mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Hanya beberapa wilayah di mana kerusakan banjir mulai menenggelamkan beberapa areanya. Yang keempat adalah rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang dunia terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. Sekali terumbu karang terpengaruh, seluruh ekosistem yang berkembang menjadi usang atau rusak, termasuk penurunan sektor perikanan. Dan yang terakhir ada kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga berimigrasi. Migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi alias dirugikan. Misalnya saja rubah putih yang berimigrasi kemudian kalah bersaing dengan rubah merah. Itu saja dampak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Perlu diketahui juga bahwa langkah untuk mengatasi pemanasan global ini tidak akan langsung terlihat dampaknya. Namun, jika dilakukan terus-menerus dan dilakukan oleh mayoritas penduduk bumi, maka impact dari pemanasan global dari tahun ke tahun pasti akan terlihat perubahan yang dapat dirasakan. Nah, berikut adalah cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti premium dan solar menghasilkan gas karbon dioksida sebagai gas buangan. Seandainya alat transportasi yang berbahan bakar minyak marak digunakan dan jumlahnya semakin bertambah, maka karbon dioksida yang dibuang ke atmosfer juga semakin besar. Akibatnya pemanasan global yang terjadi akan semakin buruk. Nah, yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Seperti yang sudah kita ketahui, pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen. Dengan mengurangi dampak penebangan hutan secara ilegal, kita juga berperan dalam menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami kerusakan. Nah, yang ketiga, melakukan penanaman pohon kembali atau biasa disebut dengan reboisasi. Yang keempat, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Jadi CFC ini umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui juga bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Yang kelima, melakukan reduce, reuse, dan recycle. Reduce ini apa sih? Nah, reduce ini merupakan melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Reuse itu merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau penggunaan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Jadi, barang tersebut dimanfaatkan kembali untuk pemakaian kedua dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu recycle. Recycle ini yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti itu. Nah, dari pembahasan yang saya bahas tadi, mungkin bisa dijadikan tolak ukur bagi teman-teman yang bingung gimana sih cara mengatasi pemanasan global atau global warming. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Ayu. Terima kasih. Jadi, tips dari kami untuk mengurangi pemanasan global, yang pertama, menghemat energi. Misalnya, mengatur penggunaan alat elektronik yang menghasilkan gas CFC seperti AC, kulkas, dan lain sebagainya.
Tips yang kedua, mengolah sampah dengan menerapkan sistem 5R. Yang pertama, reduce, mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Yang keempat, replace, mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Dan yang kelima, replant, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Tips yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Kemudian tips yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan. Demikian penjelasan dari kami mengenai materi pemanasan global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.